kayak gini ya. Hihi. Terus kemudian nih kalau kita lihat sekilas, nah ada jamur ya. Ya kayak jamur terus disemprot gitu. Di bagian sini juga ada kayak jamur karat disemprot. Kemudian di sini juga ada ini ya, tapi buat kaki-kakinya apakah sama dengan mobil yang lain? Ya, Isunya udah karatan ya, banyak jamuran, bukan salah jamuran satu. ya, karat ya. Tapi kalau itu namanya karat, tapi dilihat secara mata tuh kayak jamur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sundoro Edi dari Inspektor Mobil ya. Sekarang ini saya ada di Hyundai Ioniq 5. Ini mobil listrik ya. Seringnya inspeksi itu mobilnya mobil bensin, mobil hybrid atau mobil diesel. Nah, ini pertama kalinya buat inspeksi mobil listrik. Ini bukan punya konsumen, bukan juga buat dijual atau orang mau beli mobil listrik, tapi emang kebetulan ini teman saya punya mobil ini dan saya mau lihat lah kondisi fisik bodinya seperti apa ya, tulang-tulangnya, rangka-rangkanya, kaki-kakinya, kurang lebih itulah apakah sama dengan mobil-mobil pada umumnya yang lain. Nah, sekarang kita langsung aja bahas yang pertama itu, karena inspektor mobil itu membahasnya tentang fisik mobil, bekas tabrak, bekas banjir, kondisi kaki-kaki. Nah, sekarang saya akan bahas masalah bekas tabrak depan. Nah, yang pertama, kalau kita lihat dari silar ya, silar kap mesin atau isinya juga kaleng-kaleng aja sama. Nah, kalau kita ketok, nah masih kaleng ya. Nah, ini untuk yang menarik itu dari silarnya ya. Ini ternyata silarnya itu nggak ada silarnya. Silarnya kayak plat ditekuk aja. Semuanya di sini rata sampai di ujung sana ya. Nah, itu silarnya nggak ada kayak mobil-mobil Eropa. Kalau mobil-mobil passenger pada umumnya kan itu ada silarnya. Jadi kalau kayak Avanza, Mobilio, DRV, Brio, HRV dan lain-lain itu kan ada ya. Nah, cuman ini emang ada beberapa nih. Kalau kita lihat di sini kayak ada jamur-jamur yang bekas jamur terus dicat. Ini kayak ada bekas jamur ya dikit sih. Terus bagian ini juga sedikit ya. Kemudian di sini juga sama aja ya. Ini juga ada las titiknya, pakai las spot semua ya. Kalau rangka-rangka bodi kayaknya sama sih mirip. Nah, ini kalau dipegang kasar ya, ini pegang pasar. Terus ini juga las titiknya, las titik, walaupun ya sebelah kiri juga ada sama ya. Ini ada las titiknya, ada las titik. Ini banyak las titiknya sama ya. Kalau dia udah bekas tabrakan biasanya las titiknya nggak rata, nggak rapi. Ini juga sebenarnya agak kurang kalau kata saya, tapi ya oke, emang oke gitu. Kurang lebih itu kalau dari segi kap mesin. Nah, sekarang dari kondisi ketebalan cat kap mesinnya kayak gimana ya? Apakah sama dengan mobil-mobil pada umumnya? Kalau mobil-mobil yang sering kita cek itu angkanya di 0,10 ya. Apakah di mobil ini juga sama atau ada perbedaannya? Kita coba. Nah, ternyata 0,06 sama aja ya, kurang lebih sama aja. Kita juga bisa lari lagi ke bagian fender kanan depan. Kita coba pakai pen scanner aja langsung. 0,04 pintu ya, 0,06 di pintu juga bagian ini sama, rata-rata di 0,05 ya sampai 0,06. Kita bagian dalam, kita buka silarnya juga sama aja ya, pintunya itu posisinya sama aja, kondisinya juga ada, tapi yang pintu ini ada silarnya ya. Lihat nih, ini ada silarnya bagian sini semuanya sampai bagian sini ya. Pintunya sama kayak mobil pada umumnya, kurang lebih gitu. Cepnya emang agak apa ya, agak kayak kulit-kulit gitu ya, puri-purinya lebih kelihatan. Jadi kalau emang ada bekas tabrak dari samping juga kelihatan ya, ini dijempol atau tidak nanti, atau diganti atau tidak ya. Kemudian kita lihat bagian pintu belakang juga sama kayaknya. Kita coba lihat. Nah, pintu belakang juga sama ya, ada silarnya. Ini kalau kita pencet juga rasanya sama kayak mobil-mobil lainnya. Sampai di bawah, sampai bagian sini juga sama aja. Oke.
coba. Nah, di tulangannya juga sama 0.07, jadi kurang lebih sebenarnya kayaknya bodinya sama aja. Di quarter kanan belakang 0.06. Sisanya kita coba bagian bagasi. Oh, bagasinya masih kaleng ya, jadi ini masih plat, masih bisa dicek pakai pen scanner. Kalau kayak mobil X-Trail itu kan dia kayak fiber gitu ya, jadi nggak bisa pakai pen scanner. Nah, ini masih bisa. Nah, ini sama 0.04 juga. Nah, 0.06. Jadi kalau emang ada bekas benturan atau bekas tabrakan dari pada bagian bagasi, ini bisa juga didempul ya. Jadi ini bisa didempul. Cuma nggak tahu nih, belum pernah ada kejadian repairnya kan. Saya juga belum lihat yang udah repair apa nanti diganti atau gimana. Nah, untuk bagian atasnya sendiri ini bukan plat ya, jadi beda sama yang ini. Kalau ini fiber nih nggak bisa dicek pakai pen scanner, nggak bisa. Kita buka bagasi. Nah. Oke ya. Nah, kalau di bagasi ini sealernya ada ya. Bagasi itu ada sealernya. Kalau yang depan kan nggak ada ya. Ini di bagasi ada, sama kayak pintu-pintu yang lain. Cuma memang kayak gini gitu, kayak kurang rapi aja gitu. Sama bagasinya kayak mobil-mobil pada umumnya. Ini juga ada titiknya bagian sini. Untuk karetnya, kalau emang dia keras dibukanya, biasanya belum pernah dibuka kayak gini kan keras ya. Kalau emang ada bekas benturan, biasanya dari sini dulu dempul atau tidak, atau sealernya rusak atau tidak, baru dia nyampe ke sini. Ini kabel chargernya ya. Di sini juga banyak soket-soket. Kalau bekas banjirnya tinggi, biasanya lumpur nyangkut di sini gitu. Terus bagian kiri, kan sebenarnya bagian kanan udah, berarti kemungkinan besar bagian kirinya juga sama ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi sama kayak mobil pada umumnya. Buat nyiriin bekas tabrak atau belum pernah tabraknya juga sama. Ketebalan catnya juga sama. Kemudian kita bisa lihat bekas banjir ya. Kalau ini kan mesinnya itu udah IP67 kayak handphone anti air itu. 30 menit bisa bertahan di genangan air. Berarti kalau udah 30 menit lewat, kemungkinan besar rusak ya kalau ngegenang banjirnya terlalu lama gitu kan. Kalau dia sampai kerendam, baterainya sampai kerendam total lebih dari 30 menit, kemungkinan besar bakal ada kerusakan gitu. Soket-soket, nah kalau dia kerendamnya banjirnya tinggi, kemungkinan besar ya pasti di sini berlumpur, di sini juga berlumpur, di sini berlumpur, banyak lumpurnya lah. Ini ada soket OBD2 nya sama, jadi kalau di sini bisa juga kelihatan ya ini bermasalah atau enggak kan. Dia berkarat atau tidak itu bisa kelihatan dari kuning kayak jamur gitu, itu artinya udah karatan. Biasanya kalau udah karatan itu karena kerendam air terlalu lama gitu biasanya gitu ya. Untuk scan inspektor mobil sendiri, kita scannya belum support buat Ioniq ini. belum punya. Jadi kalau emang mau inspeksi mobil listrik, emang kalau secara buat scan sensor baterai yang ada 30 sensoran lebih itu ya harus ke bengkel resminya langsung aja. Kalau untuk bekas tabrak banjir sih masih bisa ya, tapi untuk buat scannya kita belum support. Oke. Kemudian bahas masalah kaki-kaki ya. Mungkin sebagian besar penasaran apakah kaki-kakinya itu sama kayak mobil pada umumnya, kayak mobil bensin pada umumnya. Kita coba lihat. Buat kaki-kakinya apakah sama dengan mobil yang lain? Ya, ternyata sama ya. Ini ada link stabilizer, ini link stabilizernya, itu ada steering racknya. Ya, itu sama ya. Ada mekanikalnya juga. Ini ada stabilizer depannya. Tirotnya ada di ini, lower arm, tirotnya ada. Nah, ini tirotnya juga ada ya, sama ya. Sama aja untuk kaki-kakinya. Kemudian untuk bagian kita coba yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri juga sama ya. Ini ada tirotnya juga, ada ini stabilizernya itu ya. Ini stabilizer, ini steering racknya juga tuh ya, panjang.
berarti kemungkinan besar kalau rusak juga ada bakal bunyi glutuk. Jadi kemungkinan juga ada perbaikan batik kaki-kaki ya. Jadi kaki-kakinya sama, ada link stabilizer, ada tie rod, ada steering racknya. Untuk ini kan penggerak belakang ya, ini tipe tertinggi yang ringnya 20. Nah kalau kita lihat ya, ini produksi 2021 minggu ke-45, ringnya itu di ring 20. Ini penggerak belakang itu ngumpet ya, ada di bawah sini. Tapi kalian harus kalau ngecek mobil ini takutnya bocor gitu kan ya, suatu saat kan kita nggak tahu 2-3 tahun lagi ada yang jual atau gimana gitu kan. Nah ini rapat banget ini ya. Nah ini dari bagian penggeraknya ya, transmisinya tuh ya. Ya kurang lebih itu sih. Ini saya cuman masalah di kondisi fisiknya aja. Untuk masalah ini kan scan ya. Untuk scan scan saya belum support ya. Scan alat saya belum support, cuman emang saya penasaran isinya apa aja untuk mobil-mobil listrik ini. Dan ini juga ada filternya ya. Sama aja ada saringan udaranya juga di dalam situ. Untuk kap mesin itu sealernya nggak ada ya. Lihat tuh, kap mesin sealernya nggak ada, plat doang ditekuk. Saya kalau mobil-mobil Jepang pada umumnya pasti dibilang gantian gitu kan. Untuk Ioniq ini emang berarti nggak ada sealernya dari pabrikannya ya. Emang nggak ada dari sini, terus sampai sini juga nggak ada. Kemudian kita lihat bautnya apakah pernah dibongkar, belum pernah dibongkar atau belum dicat ulang ya. Jadi catnya masih rapi. Untuk las titiknya juga masih pada ada, cuma kayak gini ya. Hihi. Terus kemudian nih kalau kita lihat sekilas, nah ada jamur ya. Ya kayak jamur terus disemprot gitu. Di bagian sini juga ada kayak jamur karat disemprot. Kemudian di sini juga ada ini ya, tapi minor lah. Minor. Untuk kondisi catnya sama kayak mobil-mobil lain, ketebalannya juga ya kurang lebih sama. Untuk cek bekas tabrak banjirnya juga kurang lebih sama, mirip-mirip, cuma memang depan itu nggak ada buletnya. Ini udah plastik semua ya, plastik semua, agak susah ya. Jadi kalau ada ciri-ciri bekas dibongkar-bongkar patut waspada ya. Itu juga ada las titiknya. Ini ngencenginnya terlalu kenceng nih sampai ini bekas dibuka tapi kencingnya terlalu kencang, jadi sampai blekok, penyok, lengset. Momennya terlalu banyak. Harusnya kan ini paling berapa kilo, setengah kilo apa 1 kilo ya. Ini kayaknya kekencengan jadi melenyos gitu. Kayak gini nih, udah pernah disetting lampunya, pernah dibuka baut lampunya ya. Kurang lebih gitulah. Untuk bekas banjir seperti yang dibilang tadi. Nah, banjir tuh di sini ada soket DLC-nya juga sama OBD2. Ini sama ya. Nah, ini kalau dia ECU-nya udah karatan ya. Banyak jamuran, lumpur. bukan jamuran ya, karat ya. Tapi kalau itu namanya karat, tapi dilihat secara mata tuh kayak jamur. Terus lihat tuh ya. Kita bisa lihat dari apakah ada lumpur-lumpur kalau bekas banjir yang masuk ke dalam. Terus bagian kolong-kolong juga dilihat ya, bagian sini juga dilihat apa ada lumpur yang nyangkut. Kemudian ini kan banyak banget ya soket-soket gitu, banyak juga bagian-bagian elektrikalnya. Jadi kalau ada bekas banjir biasanya dia bisa nyangkut di sini lumpur. Kemudian juga di situ bisa jadi ada lumpurnya kalau bekas banjirnya tinggi gitu ya. Nah, untuk pengecekannya emang lebih apa ya, lebih rumit, bukan lebih rumit sih, lebih lama ya. Jadi karena banyak tombol-tombol, banyak fitur-fitur yang harus kalau ngecekin itu dicobain semua ya. Jadi kurang lebih itu. Untuk kaki-kakinya sama, untuk bodinya kurang lebih juga sama. Nah, ini tuas transmisinya dari sebelah kanan. Nah, ini kan dari P ya, kita bisa naikin ke atas atau ke bawah sekali gitu ya. Nah, gini kan. Ini kita kembali ke P, kita coba mau ke N, ke atas sekali.
Terus kita mau coba nih, kita mau ke D nih, buat D kita ke D ke atas sekali. Terus kita ke mau N kebalikin sekali. Jadi kayak setengah gitu ya, jangan kletak gitu. Jadi ini kayak, nah ini kan dari, nah ini dari P kita mau ke N tuh diputer sekali ya, ke atas setengah aja tuh. Kemudian kalau ke D kita bisa putar juga sama setengah aja ya, maksudnya jangan terlalu banyak. Nah ini tuas transmisinya ada di sebelah kanan, ini posisinya P. Kalau kita mau pindahin ke N, kita putar sekali di ke atas atau ke bawah, ini posisinya N. Terus kalau kita mau ke D, kita bisa putar juga ke arah atas. Tuh, ini arah D, mobil udah bisa langsung maju. Oke. Kemudian kita netralkan lagi. Kita tinggal kalau mau mundur tinggal pilih ke R, diputar ke bawah ya. Nah, itu di R. Jadi ini kita bisa lihat nih dari atas. Terus ini juga dari belakang ya. Ini kita bisa ngelihat kalau itu simbol kap mesin karena masih dibuka, kurang lebih itulah. Kemudian kita balikin lagi. Nah, kurang lebih sisanya sama ya. Nah setelah di P dia akan otomatis, kurang lebih itu. Untuk yang saya nggak bisa itu emang scan sensornya ya, karena belum support, saya belum punya yang supportnya. Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih banyak.